Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemberlakuan pidana dalam hukum keluarga di negara Malaysia dan Turki. Yuk kita bahas. Republik Tunisia terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Di bawah pimpinan Habib Bourguiba, dengan latar belakang pendidikan Prancis, pemerintah Tunisia mengadakan reformasi terhadap sistem hukum dengan terciptanya The Code of Personal Status atau Majaulah al-Ahwal esh-Shahsiyah yang berlaku secara umum. Dalam hal ini membahas mengenai masalah-masalah seperti poligami, usia perkawinan, dan perceraian. Perkawinan, laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia minimal 20 tahun. Sedangkan untuk dapat melangsungkan perkawinan, bagi pasangan yang berusia di bawah 20 tahun harus mendapat izin dari wali. Dalam Tunisia melarang poligami di negaranya, Pasal 18 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang, poligami, adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula, dalam undang-undang ini secara tegas menerangkan apabila seorang laki-laki yang telah menikah dan perkawinannya belum putus secara hukum, kemudian menikah lagi, maka diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 franc. Undang-undang hukum keluarga Tunisia menggunakan prinsip-prinsip mazhab Maliki dalam hal nafkah istri. Istri diizinkan membelanjakan harta pribadinya yang digunakan sebagai biaya hidup dengan maksud untuk dimintakan ganti rugi dari suami. Besarnya jumlah nafkah tergantung pada kemampuan suami dan status istri. Suami yang menghindar dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3-12 bulan dan denda antara 100 1000 dinar. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga kita yang juga termasuk rumpun Melayu. Berdasarkan sensus pada tahun 2010, 67% penduduk Malaysia beragama Islam. Sebagian besar umat Muslim di Malaysia bermazhab Syafi'i, meskipun ada juga yang bermazhab Hanafi. Pada tahun 1880, pemerintahan Inggris di Malaysia mengakui eksistensi hukum perkawinan dan perceraian Islam melalui Mohammedan Marriage Ordinance 11 Nove tahun 1880 dan diberlakukan di negara-negara Selat, Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura. Sedangkan untuk negara bagian Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan, berlaku Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885. Sementara itu negara bagian Peris, Kelantan, Terengganu, Johor dan Kedah berlaku The Divorce Regulation tahun 1907. Mengenai poligami di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Malaysia mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim, pengadilan. Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenai sanksi hukuman berupa hukuman denda maksimal Rp1.000 atau kurungan maksimal 6 bulan atau keduanya, kecuali Sarawak yang mencantumkan hukuman denda maksimal Rp3.000 atau penjara maksimal 2 tahun. Di Malaysia, tidak boleh melangsungkan pernikahan atau melakukan pencatatan pernikahan di mana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, kecuali hakim syariah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu. Lalu bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia yang tidak mengindahkan peraturan yang ada juga dikenakan sanksi denda Rp1.000 atau kurungan maksimal 6 bulan. Selanjutnya, Turki. Turki adalah negara yang mayoritas umat beragamanya adalah Islam. Umat Islam di Turki kebanyakan memakai mazhab Hanafi di sana. Sebagai sebuah negara pengganti yang tercipta dari reruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara sekular pertama di dunia Muslim. Berdasarkan The Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Undang-undang Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit Undang-Undang Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman, penalti. Mengenai hukum keluarga dan sanksinya di negara Muslim. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.